communicate expectations of many people. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Haber, bersama saya Prasetya Putra Nugraha. Hari ini masih dalam bulan Mei, merupakan momen daripada Hari Kebangkitan Nasional. Maka dari itu di sini saya akan mencoba berbagi wawasan pengetahuan ya mengenai tentang refleksi kebangkitan nasional ya. Jadi diawali dulu dari sejarah perjalanan dari kebangkitan nasional ini sendiri. Jadi sebelum abad 20 ya, bahwa perjuangan rakyat kita itu lebih banyak bersifat kedaerahan ya. Sehingga ketika itu muncul sekali banyak perlawanan-perlawanan ya yang juga masih bersifat kedaerahan. Sebut saja ada perang Diponegoro tahun 1825 sampai dengan 1830, perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar, Cut Nyadin maupun Panglima Polim, dan juga pertempuran yang terjadi di Bali ya, atau dikenal dengan perang Puputan Margarana oleh I Gusti Ketut Jelantik, perlawanan oleh Pangeran Antasari di Banjar, Kalimantan Selatan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi perjuangan-perjuangan tersebut selain bersifat kedaerahan, itu juga hanya mengandalkan pada harismatis seorang tokoh. Jadi hampir rata-rata perjuangan tersebut itu tidak berhasil. Baru setelah memasuki abad ke-20 atau mulai awal tahun 1900-an, itu sudah mulai adanya kesadaran nasional. Dan munculnya kesadaran nasional tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Ya, faktor eksternal ini yaitu apa? Adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 di Manchuria. Ternyata kemenangan Jepang atas Rusia ini menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa-bangsa Asia. Karena kita tahu sendiri, pada masa tersebut, hampir seluruh peradaban-peradaban dunia itu berada di dunia barat. Sementara Jepang sebagai bangsa timur itu menunjukkan eksistensinya dengan mengalahkan Rusia pada tahun 1905 di Manchuria. Sehingga ketika itu muncul beberapa gerakan-gerakan kebangsaan. Misalkan di Cina itu ada gerakan yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen melalui ajaran San Min Cui. Di Filipina itu juga ada gerakan kebangsaan yang dipimpin oleh Jos Rizal, termasuk juga gerakan yang ada di Turki yang dipimpin oleh Mustafa Atatürk Kemal Pasha. Itu adalah faktor eksternal. Dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor internal di sini yaitu apa? Adanya politik etis yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi politik etis ini semacam politik balas budi. Karena selama ratusan tahun Belanda menjajah di Indonesia, ini banyak sekali menimbulkan kerugian-kerugian. Sehingga di sini Belanda mulai menunjukkan adanya gerakan moral dengan memberikan politik etis atau politik balas budi. Yaitu apa? Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan. Karena selama ini pendidikan itu hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang berkulit putih ya, atau bangsa-bangsa Asia yang lain. Jadi pada masa ini, masyarakat pribumi itu sudah mulai diberi kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Meskipun masyarakat tersebut masih terbatas pada golongan priayi maupun golongan ningrat. Bahkan pendidikan yang ditempuh pun itu hanya pendidikan dasar sampai menengah. Lalu bagaimana mereka yang ingin mengenyam pendidikannya lebih tinggi atau bersifat akademis? Ya mereka-mereka yang ingin mengenyam pendidikan lebih tinggi, mereka kebanyakan berangkat ke luar, terutama di negeri Belanda. Dan ternyata dengan munculnya mereka-mereka yang terdidik, kaum terpelajar, ternyata mempengaruhi adanya nurani mereka. Yaitu apa? Muncul adanya kesadaran kebangsaan. Setidaknya mulai mengakui adanya hak-hak kebebasan pada manusia. Sehingga seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 1908, terutama tepatnya tanggal 20 Mei, mereka mendirikan organisasi yang kita kenal yaitu Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini dianggap sebagai cikal bakal daripada adanya kesadaran nasional. Ya meskipun Budi Utomo sendiri ketika berdiri itu masih bersifat menunjukkan kebesaran budaya Jawa ya,
atau lingkupnya itu hanya di Jawa dan Madura saja, tetapi setidaknya munculnya Budi Utomo tersebut itu adalah bagian daripada kegelisahan kaum intelektual. Dan organisasi Budi Utomo sendiri ini didominasi oleh mereka-mereka para pelajar di Stovia yang merupakan sekolah kedokteran di Batavia. Sedangkan pada waktu yang bersamaan, mereka-mereka yang menempuh studi di luar, ya, mereka juga mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Indisch Verenigd, yang kemudian bertransformasi menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, pada tahun 1923, mereka-mereka yang menempuh pendidikan di luar, ya, mereka kembali ke tanah air. Ya. Mereka mendirikan suatu kelompok studi. Dan pada saat itu ada dua kelompok studi besar yang turut berpengaruh. Yang pertama, dikenal sebagai kelompok studi Indonesia atau Indonesia Study Club yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Dan yang kedua adalah Algerman Study Club atau kelompok studi umum. Yang mana ide ini sebetulnya digagas oleh seorang bernama Ishak Cokro Adisuryo, tetapi baru direalisasikan oleh Soekarno ketika menempuh pendidikan di Technical High School atau yang sekarang adalah kampus ITB di Bandung. Nah, setidaknya ada beberapa alasan mengapa mereka kembali ke tanah air dan mendirikan suatu kelompok studi. Yang pertama, karena adanya ketidakcocokan atau mereka kurang bisa beradaptasi ketika bergabung dengan organisasi-organisasi politik yang bersifat massa. Karena apa? Organisasi-organisasi politik atau yang bersifat organisasi massa itu selalu mendapatkan perlakuan represif dari pemerintah kolonial. Bakal selalu mendapatkan tekanan maupun kecurigaan. Dan yang kedua, dengan adanya kelompok study club, ini memperluas jaringan pergaulan para pelajar. Karena dengan adanya study club ini melepaskan diri dari sekat-sekat baik itu berdasarkan kesukuan, keagamaan maupun kedaerahan. Ya, karena pada saat itu muncul beberapa organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Yong Java, Yong Andalas, Yong Selepes, Yong Islamiped, dan Yong yang lain. Ya. Jadi ini cenderung bersifat kedaerahan, tetapi dengan adanya kelompok study club, ya, ternyata ini adalah cara yang efektif untuk menggalang suatu persatuan dan kesatuan. Bahkan ternyata dengan adanya berdirinya kelompok study club sendiri, itu ternyata apa? Ternyata berpengaruh ketika tahun 1928 itu melahirkan generasi baru yang disebut sebagai generasi 1928 atau angkatan pendobrak. Jadi di sini bisa disimpulkan tahun 1908 ini merupakan lahirnya generasi angkatan perintis, sementara tahun 1928 itu adalah sebagai angkatan pendobrak. Yang kemudian puncaknya tahun 1945 yaitu generasi penegak, itu merupakan setelah proklamasi 17 Agustus tahun 45. Baik, saudara-saudara Haber sekalian, ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, setidaknya di sini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama adalah apa? Ternyata dari perjalanan pergerakan-pergerakan nasional tersebut atau diawali dari kebangkitan nasional, ternyata kuncinya di sini adalah apa? Kaum terpelajar, kaum pemuda. Jadi kaum pelajar ini di sini sebetulnya adalah kunci daripada adanya pergerakan nasional tersebut. Terutama kelompok mahasiswa. Bahkan setelah kemerdekaan sendiri pun, mahasiswa juga memiliki eksistensi yang cukup dikenal dalam sebuah tulisan sejarah. Diawali dari pergerakan tahun 66, merupakan gerakan yang berhasil menumbangkan rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kemudian tahun 1974, ya, itu juga muncul gerakan namanya Malapetaka 15 Januari 74 atau Malari 74, ya, merupakan gerakan mahasiswa pertama di masa Orde Baru. Dan kemudian tahun 1998 sendiri, ya, yang kita kenal dengan adanya gerakan reformasi. Itu semua adalah dipelopori atau digerakkan oleh para mahasiswa. Jadi mahasiswa ini ya sesuai dengan fungsinya, yaitu agent of change, agen kontrol sosial, dan agen moral force. Jadi keberadaan mahasiswa itu sangat menentukan daripada perjalanan nasib bangsa kita ini. Oleh karena itu di sini saya selalu berpesan kepada adik-adik mahasiswa, ya, bahwa kalian ini adalah para intelektual muda. Keberadaan kalian itu berada di garda ke depan, ya, dalam melaksanakan cita-cita pembangunan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi di sini diharapkan para mahasiswa tunjukkan intelektualitas kalian, ya. Karena bagaimanapun juga mahasiswa tidak akan bisa dilupakan daripada catatan perjalanan sejarah bangsa kita ini. Oleh karena itu di sini saya berharap
dengan adanya momentum kebangkitan nasional ini menjadikan kita sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan kepribadian sesuai dengan budaya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga bangsa kita ini menjadi bangsa yang jaya. Berikut expectations of many people.